bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemudian juga alhamdulillah dan tetap alhamdulillah dan selalu alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak salawat seluruh ibadah kita diterima oleh Allah dan semua salah khilaf kita itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sekarang ada di bulan Zulhijjah. Ini lebaran hari Senin ya? Insyaallah ha? Lebarannya tetap ada Senin, cuman kitanya tak ada tidak ya kan? Tetap optimis ya. Jadi manusia itu hidup dengan niat baiknya. Bahkan di akhirat juga niat baik akan menjadikan dia baik juga di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu, Zulhijjah ini ya, ini pembahasan kita ya, babu fadl ayyamil ashr, tentang keutamaan tentang 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Berarti hari apa tanggal 10 itu? Hari Ahad bisa ya? Oh, kok ribut juga minggu Senin? Senin minggu? Kalau 10 Zulhijjah Senin ya? Berarti hari lebaran berarti ini? Masa Senin sih? Minggu lah Pak. Kok minggu? Lebaran hari Senin kan 10 kan? Mana ini? Iya, berarti hari Ahad besok tanggal 9 Zulhijjah. Iya kan? Lebaran kan tanggal 10. Entahlah kalau tanggal 11 itu juga lebaran ya. Iya, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil a'mal salih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam." Jadi 10 hari Zulhijjah 1 sampai 10. Ini termasuk tidak ada hari-hari yang mana di situ amal ibadah itu sangat dicintai oleh Allah melebihi 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Nah ini jadi kata sahabat, kalau wamal jihad fisabilillah ta'ala, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah yang mengorbankan nyawa dan harta, qala walil jihad, kata Nabi, hatta sampai jihad pun tidak bisa mengalahkan 1 sampai 10 kemuliaan bulan Zulhijjah itu sendiri, Pak. Ibadahnya kalau dia zikir menjadi zikir yang sangat Allah Ta'ala cintai. Kalau dia sholat, sholatnya sangat Allah Ta'ala cintai. Kalau dia sedekah, sedekah yang sangat Allah cintai. Kalau dia baca Quran, menjadi Quran yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, itu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka itu juga waktu yang terbaik untuk kita mendoakan diri, mendoakan kedua orang tua kita. Di sini kalaupun ada yang nandingin ibadah 1 sampai 10 Zulhijjah itu apa? Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali. Siapa yang bisa nandingin? Orang yang meninggalkan rumahnya, berjuang dengan harta dan dirinya, falam yarji menjalika bi syai', lalu dia tidak pulang, alias dia meninggal dunia. Itu yang bisa nyamain nanding itu. Artinya sudah diterima oleh Allah. Berjihad, lah berangkat, bawa duit dewek, tidak balik lagi sesuatu pun, berarti sudah Allah terima. Amal yang sudah diterima itu yang bisa menandingi amal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau babnya itu adalah sangat Allah cintai, berarti Allah akan mudah menerimanya. Saya suka barang ini. Apa? Aku beli berarti ini karena aku suka. Tapi kalau aku tidak suka, aku tidak mau beli barangnya. Ketika sudah suka, dia akan ambil barang itu, dibeli minimal, ya kan? Nah, lafaz, ketika ada lafaz Allah mencintai, itu berarti amal itu sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alim ulama harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Lailatul Qadar kita buru kan? Kepengen dapat semua kan? Itu juga tinggi nilainya, Pak. Tapi Allah rahasiakan harinya, Allah rahasiakan jamnya. Kalau Zulhijjah itu mulia, tapi lah pasti tahu harinya dan tanggalnya.
Kalau kita sia-siakan, ya rugi sekali. Kalau sudah tahu kok, maaf, misalnya lotre ya, lah jelas nih, kalau ngambil yang nomor 4 nih dapat hadiah mobil nih kan, di balik itu ada jelas kupon nomor gitu kan, lah tahu, kok nggak diambil, ya aneh lah berarti. Selama ini nyari di mana Lailatul Qadar, siang malam, malam siang, siang malam, tiap Ramadan dicari. Ada yang amal yang juga tinggi nilainya, dan itu sudah Allah tentukan waktu dan harinya, yaitu bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Maka bahasa saya, yuk sama-sama kita maksimalkan dengan puasa, dengan sedekah, gantuin anak yatim, khatam Quran, tahajud agak-agak panjang, tambah sholat-sholat tasbih. Itu diisi Pak, diisi dengan amal-amal akhirat, amal-amal ibadah. Kalau diisi dengan amal-amal keduniaan murni, ketika 10 Dzulhijjah kalau biasa-biasa baik, wah ini ya udah elok dah, dia pun nilainya akan biasa-biasa saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sering kita kenal dengan puasa ya. Puasa Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dari tanggal 8 Juni kemarin itu sudah hari-hari terbaik. Apapun yang kita buat merupakan ibadah, itu sangat dicintai Allah. Maknanya adalah sangat mudah Allah terima, sangat mudah mendekat kepada Allah. Ya Pak. Jadi intinya amal itu kan dicintai dan diterima oleh Allah. Abek itu amal sedikit, apalagi banyak. Mau Allah terima, itu kan maunya kita. Nah, di antara waktu yang paling mudah Allah Ta'ala cintai amal itu adalah amal ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga kita termasuk orang yang sibuk dalam amal di dalamnya Pak. Hadis lain Nabi mengatakan, ma min ayyami ahab ilallah wa afdal min ayyami ashr. Tidak ada hari yang sisi Allah lebih Allah cintai melebihi hari-hari 10 Dzulhijjah. Wala misalahun fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan di jalan Allah Ta'ala. Hatta itu, sampai kecuali ada orang yang berjuang sampai darahnya mengalir, dia pun meninggal, itu baru bisa mengimbangi amal ibadah di 10 bulan Dzulhijjah. Yang lain mengatakan, fa inna bi kulli shaumin tasumuhu adlu mi'at raqabah. Setiap satu hari dia puasa berpahala seperti sedekah 100 ekor unta yang besar, 100 ekor unta badana, 100 ekor kuda, alaiha fisabilillah, semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu harinya bulan Dzulhijjah itu puasanya berarti seperti sedekah 200 ekor unta dan 100 ekor kuda yang semuanya di jalan Allah Ta'ala. Kalau diduitkan berapa? Kalau sikap kuda itu 20 juta dikalikan 100 itu 2 miliar nah. Cepat ngitung Mbak ya, menyarinya yang lamu, ngitungnya cepat, nyarinya lamunian. Kalau di harga rato kan 300 kalikan 20 juta berarti 6 miliar. Satu harinya seperti dia sedekah 6 miliar rupiah. Satu ya, tapi tanggalnya lah lewat lah, tanggal 8 Juni kemarin. Satu harinya itu sedekah seperti berapa? 6 miliar rupiah. Wah, subhanallah Pak. Hitungnya gampang, nyarinya agak repot agak repot. Itu nilainya. Terus wa in kana yaumul tarwiyah. Kalau sekarang ini hari tarwiyah namanya. Ya kan? Tarwiyah falaka fiha adlu alfa raqabah wa alfa badanah wa alfa faras. Itu imbang dengan sedekah 3.000, 2.000 onta dan 1.000 kuda. Allahu Akbar, berarti 3.000. Jadi kalau kalikan 20 juta jadi berapa Pak? Jadi segitulah. Jadi segitulah 600 miliar. Ini hari ini. Yang puasa hari ini dapat pahala kalau sampai maghrib lah puasanya baru mulai juga ya kan. Atau jam 8 sudah buka lupa ngopi ngeteh pagi-pagi. Dapat pahala seperti dia sedekah 2.000 onta. Maaf, raqabah itu budak Mbak ya, budak bukan onta. Aku ngapal dari lain.
1000 budak, 1000 hamba sahaya, 1000 onta, dan 1000 kuda. Lafaz budak dalam banyak riwayat itu Pak, zaman dahulu kan ada perbudakan. Manusia itu bisa dibeli kan. Nabi datang di antara untuk menghapuskan perbudakan. Bukan Nabi datang untuk memperlama perbudakan. Jangan salah paham. Dalam Islam memang ada perbudakan, ada hukumnya. Tapi dulu tuh perbudakan itu sudah ada sebelum Islam datang. Oke? Bukan Islam mengajarkan perbudakan, bukan. Nabi belum diutus, di Mekah sudah ada perbudakan. Manusia itu dijual kayak hewan. Dia kayak barang. Bisa kita beli, bisa kita jual. Kalau dia kerja, duit kita. Itu sudah ada sebelum Rasulullah datang. Sudah berjalan, itulah sebagai faktor ekonomi. Mereka budak bebaskan. Barang siapa hubungan suami istri di siang Ramadan, di antara tebusannya itu bayarnya beli budak atau punya seorang budak, bebaskan. Jadi jangan salah paham, wah Islam itu agama yang kejam karena ngatur perbudakan. Bukan, perbudakan sudah ada sebelum Islam datang, dan Islam bertahap-tahap membebaskan mereka. Jadi pahami, Islam itu baik. Yang tidak baik itu yang tidak Islam. Kayak apa? Zaman Jepang, zaman Belanda, perbudakan juga kan? Kerja perbudakan juga kan? Kerja tapi perbudakan juga kan? Kerja tapi salahnya oleh orang-orang yang benci dengan manusia. Islam yang mengajarkan jual beli manusia. Oh, jangan salah paham, jual beli manusia sudah ada sebelum Islam datang. Lalu Islam, Rasulullah mengajarkan bebaskan kesalahan kalian dengan cara bebaskan perbudakan, bebas. Nah, itu sudah ada. Islam malah sebaliknya mencintai orang agar lepas dari perbudakan. Sudah ngerti Pak ya? Nah, yang selain Islam, yang para penjajah dulu, Inggris, Portugal, yang keliling dunia jajah, nah, itu asli perbudakan. Dalam riwayat Bapak Ibu, memerdekakan satu orang budak itu sudah punya surga di sisi Allah Ta'ala. Ayo ingat setinggi-tingginya, pahalanya besar. Nah, kemuliaan bulan Zulhijjah tanggal 8-nya itu seperti kita memerdekakan 1000 orang budak. Istilahnya apa? Istilahnya itu kita telah membeli 1000 tiket ke surga tanpa hisab. Hari ke puasa galau? Insya Allah. Mudah-mudahan sampai ke maghrib ya dak? Kalau tidak sampai, sama anak saya yang umur 6 tahun berarti kan. Kalau tidak sampai, ini kira jam 10, jam 12 lah goyang-goyang, sama kayak anak saya yang umur 6 tahun berarti kan. Mau buka puasa cepat. Penting itu Pak. Dan yang kedua adalah seperti bersedekah 1000 ekor onta, subhanallah, dan 1000 ekor kuda. Dan wa'in yaumu Arafah, kalau besok hari Arafah, yaitu hari Ahadnya, Allah seimbang dengan sedekah 2000 orang budak dimerdekakan, 2000 osah dianggap ibadah 2 tahun. Saya kemarin anak saya lagi di mobil sama-sama, saya tawarkan, saya rayu. Nanti puasa Ramadan kan lah terasa. Ramadan itu kayak mana, mungkin capeknya. Di 2 tahun pahala, cuma 2 hari puasa. Sudah Pak. Fakir tidak meminta duit, Fakir mau puasa gue. Malam tidak sahur juga, tidak ada bangun juga ya tidak bangun juga. Ya Bapak Ibu, jadi puasa besok puasa 2 tahun, berpahala 2 tahun. Berarti 2 tahun itu maknanya adalah kita dipandang ibadah oleh Allah selama 2 tahun berturut-turut. Yang 2 tahun itu isinya apa? Isinya siangnya dianggap puasa sunnah, malamnya dianggap tahajud sampai subuh. Puasanya sama dengan puasa setahun penuh, tetap sama. Yang siangnya adalah puasa, malamnya adalah sholat tahajud tu nilainya Pak. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus apa lagi? Nabi juga mengatakan wailun liman haruma khairu ayyamil ashr. Ini Pak. Nabi mengatakan celaka orang yang diharamkan, yang dijauhkan dari kebaikan bulan Zulhijjah. Jadi bulan 1 tanggal 10 sampai hari Ahad besok, dia tidak berbuat apapun dalam segi ibadah. Nah, itu termasuk orang yang wailun, celaka.
Di antara makna celaka itu tidak dapat pahala yang luar biasa. Itu sangat-sangat. Alaikum bisomitasi khasah. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah secara khusus. Kenapa? Fa inna fihi minal khairat aksaru min ahyusiha al-adun. Tanggal 9 khusus, berarti hari Ahad besok Pak ya. Itu kenapa harus puasa secara khusus? Harus kan 8 9 Zulhijjah. Tidak bisa tanggal 8-nya. Minimal tanggal 9-nya khusus harus puasa di situ Pak. Kenapa? Tidak wajib tetap puasa sunnah. Kenapa kok dikhususkan harus usahakan puasa? Karena di dalam tanggal 9 itu ada tersimpan kebaikan yang banyak, yang kalau semua orang ngitung kebaikan itu tidak akan terhitung kebaikannya. Wah, itu pula Pak. Pahala tanpa batas, cuman sehari. Wah, itu pula kalau kita lalai, rugi. Yang rugi itu yang kedua adalah tahu tapi tidak mau. Itu lebih rugi lagi Pak. Ada yang rugi karena tidak tahu, yang paling rugi tahu tapi tak mau tahu. Wah, itu lebih rugi nian. Kalau ibu-ibu lagi berhalangan, jangan lupa ingatkan anak-anak suruh puasa hari Ahad. Jangan boleh kita tidak puasa atau anak jangan puasa ya teman ibu. Aduh teman ibu tidak puasa, tidak usah, salah. Kita orang tua kalau tidak puasa, anak puasa, maka ibu pura-pura puasa. Kalau makan diem-diem baik, jangan depan anak. Itu bohongnya Pak Ustadz. Yo idak lah, idak lah kan, kadang ibu kan halangan tuh, tidak bisa puasa atau sakit, tetap anjurkan anak puasa. Jadi kata alim ulama itu 3 kan. Kalau kita sholat, orang tua sholatnya khusyuk, maka nanti anak kita hatinya lembut. Kalau orang tua tuh doanya khusyuk, maka nanti anak kita akhlaknya baik. Kalau puasa, anak cerdas. Kalau orang tua puasa itu mencerdaskan otak anak itu. Sambungannya kayak gitu Pak. Mau kita sambungkan. Orang tua yang tirakat itu ya sungguh-sungguh sholat fardu maupun sunnah. Itu hasilnya bukan dia saja, tapi anaknya tengok nanti hatinya diberikan hati yang baik. Tidak gampang tersinggungan, tidak gampang marahan, tidak gampang kecil hati. Itu hasil orang tua yang sungguh-sungguh dalam fardu dan salat sunnah. Siapa yang mau anak kita hatinya kecil? Tidak ada yang mau kan? Pengen punya anak hatinya lebar, hatinya besar, gampang nerimo, tidak gampang tersinggung. Itu juga tergantung sholat orang tuanya. Ya, saya katakan begitu Pak. Kalau ada anak yang di pondok begini-begini, disinggung marah, diejek dikit marah, kecil hati, tidak semangat ngaji, tidak semangat sholat, itu juga karena orang tuanya di rumah jangan-jangan malas sembahyang. Sembahyangnya malas, tidak dijaga. Itu pengaruh kepada anak. Orang tidak semangatnya dikubur juga pengaruh. Orang malas sembahyang mempengaruhi rezeki kok, mempengaruhi gelapnya kubur kok, mempengaruhi dahsyatnya akhirat kok, mempersulit ke surga kok. Itu sholat sampai ke sana berpengaruh, iya kan? Orang yang sholat akan mempengaruhi rezeki dia baik, kubur dia juga akan baik, mahsyar dia baik, kitab dia baik, sirat dia mudah, surga juga mudah. Sholat yang kita buat sekarang cuma subuh 2 rakaat berpengaruh sampai ke 5 alam. Rezeki terpengaruh, kubur terpengaruh, akhirat, sirat, bahkan surga terpengaruh. Bisa mempengaruhi itu Pak. Berarti kan panjang, sinyalnya panjang sampai ke sana. Tembus sampai ke akhirat itu sendiri. Orang yang meninggal, apa hadiah paling elok? Sholat. Maka disolatin. Maka apa? Disolatin. Yang paling elok sedekah sholat tasbih, sedekah sholat tobat, sedekah itu yang paling elok. Karena pengaruh sholat luar biasa. Maka yang luar biasa namanya hati Pak. Dari seluruh keadaan kita nih, yang paling penting itu kan hati. Tidak Pak. Orang tuh jelek tapi hatinya baik, pasti baik. Orang itu mukanya elok, hatinya buruk, pasti dia buruk. Gitu kan? Hitungnya kepada hati kan? Mungkin dia orangnya sederhana, gagah juga tidak, tapi hatinya baik, pasti dia baik. Tidak, tapi hatinya baik, pasti dia baik. Iya, aku ini ingin anakku baik lah. Kalau dokter menyembuhkan dia, ada pengaruh. Aku juga tugasnya menyembuhkan dia. Dokter menyembuhkan badannya, aku menyembuhkan hatinya. Gitu lah kira-kira. Tambah, 2 aja juga begitu. Zikir juga begitu. Sebelum kita menikah baca Quran 1 lembar. Udah menikah, lah punya anak 2 lembar. Anak 3 lembar. Anak 4 lembar.
Jangan puasa banyak nian. Daripada anak rusak, mending anak elok, mending baca Quran 4 lembar. Nanti kalau sudah rusak, mau dibaca 1000 lembar juga tidak ada pengaruh lagi, tidak ada apa? Itu dibaca, nambah untuk namanya mentarbiyah. Mentarbiyah itu apa ya? Mentarbiyah, mengurung anak kita supaya dalam zona baik. Itu sholat mempengaruhi hatinya. Memang kayak gitu. Yang kedua adalah pakaiannya combang jamping. Gitu. Tadi tidak mau ngasih juga ya. Sambil gendong anak kiri kanan. Entah anak siapa yang digendong tuh kan. Ketika nengok dia kayak gitu kasihan. Akhirnya tetap ngasih walaupun 2000, walaupun 2. Nah, Bapak Ibu, posisi seperti itulah kita dengan Allah Ta'ala hati kita dalam hal berdoa. Jangan berdoa kita kayak minta surga tapi hati tidak minta gitu. Berarti ijek-ijek, tembus lidah tembung ke hati. Orang yang tirakat sungguh-sungguh dalam hal berdoa, hasilnya bukan dia saja, anaknya akan dianugerahkan akhlak yang baik. Itu alhamdulillah itu Pak. Maka kita ngaji ini termasuk adalah dapat ilmu doa dibaca. Ada orang tidak hafal doa banyak, cuma Rabbana Atina, tapi dibaca 10 kali. Betul. Bukan sekali baca, bukan penutup doa. Kalau bisa awal sampai akhir, tidak salah juga. Misalkan aku Pak Ustaz tidak bisa baca yang lain, baca Rabbana Atina fid dunya hasanah 10 kali baca, 20 kali baca. Sungguh-sungguh dalam hal-hal itu, maka nanti doa itu juga mempengaruhi akhirat. Tentu yang paling dekat adalah anak kita akan terpengaruh akhlaknya. Pengaruh doa itu begitu. Nah, kalau puasa orang tuanya rajin puasa sunnah, maka cerdas. Kok bisa cerdas? Apa hubungannya? Iya Pak, orang itu kan bodoh karena nafsu, dah. Iya kan? Banyak makan jadi bodoh, otaknya jadi tidak memikir. Dan bodoh itu karena nafsu juga. Nafsu dia tuh, bodoh itu kan arti maksiat, ya kan? Karena pengaruh nafsu. Tentu lawannya cuma puasa. Makan lawannya puasa. Nafsu lawannya puasa. Kalau orang hobi makan, puasa lah. Kalau orang nafsunya tidak terkendali, puasa lah. Nah, ketika kita puasa, maka pengaruhnya anak kita akan dicerdaskan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu jangan, nggak bisa anak-anak lah, akulah. Untuk anak kita kok, ya kan, dia sakit harus dokter yang ngobati, ya kan? Orang lain kan, nggak mungkin dia nak ngobati dewe, dokter ngobati. Sama, kita juga lebih dari dokter. Kita punya tugas memperbaiki hatinya, memperbaiki badannya, dan memperbaiki kecerdasannya dengan puasa. Lakukan saja, insya kalkulator, komputer ya bisa menghitung pahalanya. Kok bisa kayak gitu ya? Ya tidak tahu lah. Pokoknya kayak gitu ya. Kayaknya apa? Isinya luar biasa, diisi dengan puasa. Apalagi lebih daripada puasa. Ada ditanyakan Pak tentang bisa puasa? Nah, apakah beda niat kita dari awalnya puasa tadi karena pahala? Saya sudah jelaskan tadi pahala itu besar. Apakah bedanya kita tadi puasa tadi karena melakukan karena Allah? Ya beda lah Pak. Yo, jadi karena pahala itu kan paling rendah kan? Paling rendah. Ibadah yang karena pahala itu paling rendah. Itu pun lah tingginya. Yang paling tinggi tetap ibtigha amradhatillah. Singkat kata karena Allah. Terus mana yang elok? Ya bahasa kita untuk pemula karena pahala. Untuk yang sudah istiqomah sudah karena Allah saja. Iya Pak, karena Allah saja. Apa namanya itu? Seperti apa contohnya itu? Nanti tuh ada tiba masa. Tiba masanya tuh kita memang hobi puasa. Hobi puasa tuh kayak sudah tabiat, elok. Cuman kadang-kadang yang rusak tuh niatnya. Nih, antara pahala dan karena Allah tentu lebih tinggi karena Allah. Ikhlas itu kan 3, paling rendah pahala, yang kedua karena akhirat, yang paling tinggi itu karena Allah. Kalau saya baca, saya 3-3-nya di Habib Umar bin Habib itu kalau beliau keluar rumah itu doanya.
ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku keluar rumah ke masjid tu niatnya ingin mendapatkan Engkau, mendapatkan pahala Engkau, mendapatkan akhirat Engkau, dan jauh dari neraka sejauh-jauhnya. Yang kelima, menghidupkan sunnah Rasul SAW, dijamak, dikumpulkan di situ kalau-kalau. Rapatnya ada, nanti saya share Pak ya, tinggal dibaca ya, tinggal dibaca. Jadi menggabungkan niat, kena kalau mau ekonomi satu dapat pahala, ingin dekat dapat, ingin Allah dapat. Dan Allah suka itu. Semenjaknya tuh menggabungkan pengumpulan doa atau Nabi Allah Taala suka dengan lafaz itu. Ya gitu Pak ya. Jadi kan pahala itu kalau yang paling rendah dia pahala kita tidak ada bisa ngitung, apalagi yang karena Allah. Cuman kadang-kadang karena Allah tuh kita punya kelemahan. Kayak tidak ada pengaruhnya, itu pengaruh yang paling besar. Karena pengaruh paling besar. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Cuman nanti pahalanya otomatis. Ketika kita puasa qadha besok, puasa qadhanya sah, juga dapat pahala puasa tanggal 9. Kalau diniat karo kerja dak sembahyang, nanti mobil nyiksa dia. Termasuk tadi orang yang sudah mendapatkan kebaikan dari Allah baik nian. Tapi malam yukbil dia tidak mau ke Allah. Nantilah ngajinya, nantilah sholatnya, kagetlah dulu, kagetlah. Padahal dia sedang menggunakan fasilitas Allah, sedang pakai nikmat Allah. Diajak ke Allah tidak mau, maka dia akan dibelenggu dengan rantai-rantai ujian kehidupan, dibelenggu dengan rantai-rantai musibah. Ahli perang iyo, bukan galau-galau iyo. Kayak mana bersyukurnya? I'malu, terus baik, terus ibadah. Jangan ada ngerim, jangan ada ngegas, baiklah. Ya Pak ya. Bapak Ibu kadang-kadang gitu. Kita tuh ada kalanya oleh Allah dibiarkan, jaga bahkan ditingkatkan. Jaga baik. Iya Pak. Ada gitu pertanyaan lain? Masih banyak puasa qadha, Pak. Ibu-ibu lah, ketika Ramadan itu harus diselesaikan puasanya Bu ya, sebelum sampai Ramadan tahun depan. Kalau sampai Ramadan tahun depan dia mampu puasa tapi tidak ada puasa, nanti double dia ya. Dendanya itu double. Dendanya apa? Boleh Pak, boleh. Jadi Senin Kamis tanggung langsung puasa takut ya. Padahal niat qadha. Harusnya kan tiap hari dia puasa. Kalau dia punya utang tuh perintahnya tiap hari. Apa perasaan ibu dan bapak? Ada orang utang dengan kita 1 juta. Dan kita tahu. Dan itu normal, jengkel itu marah karena dia punya. Kalau dia tidak punya, tidak apa-apa, kita tidak ada marah. Allah Ta'ala tahu kita ini punya utang puasa, bukan utang duit, utang puasa. Lah sehat, ngapa tidak bayar? Coba dibayangkan tuh, ngapa tidak bayar? Punya utang sembahyang, punya utang zakat, ada pun nazar haji, nazar umroh, kewajiban ya, yang nazar. Kita lah punya, kok tidak dibayar? Repot nanti urusannya. Nah, maka kalau memang punya puasa Ramadan, puasa. Tidak bisa tiap hari, sehari sekali. Tidak bisa juga sehari sekali, jadi seminggu 2 kali Senin Kamis jatuhnya. Tapi tidak usah diniati Senin Kamis. Diniati sahurnya niat qadha puasa Ramadan tahun 2023. Itu ada semuanya. Kalau ada 2022, selesaikan. Dan itu kan bayar utangnya kita kan ada, dah. Kalau kita nengok video tuh orang sholat sujud ninggal, kepengen ya, pengen kan? Orang ke masjid ninggal. Terus anu nengok ya kan? Ini yang ngasih jajan ini luar biasa pahalanya, borong. Dia yang makan orang 100, siko orang puasa, dia dapat pahala tadi itu Pak. Sedekah 3.000. Wah, 1.000 manusia, 300 lah, 100 manusia, 100 unta, 100 kuda. Ya kalau yang puasa orang 100, untung besar dia, modal dia cuma 3.000
modal dia modal apa? 3.000 karena kuenya isinya isi 3, tapi pahalanya bukan 3.000, bukan 3 rupiah, 3.000 pembebasan. Itu orang cerdas namanya, Pak. Orang apa? Cerdas. Nah, waktu beramal. Untuk saya double ya kan. Nah, ngasih itu tergantung jumlah anaknya banyak kasih banyak. Ya, apa tadi itu? Jelas tuh Pak ya? Dikerjakan sebaik mungkin, jangan tidak, insyaallah gitu kan. Diniati tobat, kalau dia qadha diniati juga tobat, maaf ya Allah, ampun ya Allah, itu dikerjakan begitu, ya kan. Jadi kerjakan ibadah karena dengan perasaan jangan-jangan nanti aku meninggal. Maka ketika bangun malam karena kencing, tetaplah tegakkan tahajud. Ya, ada amalan yang wudu, habis batal wudu, lah istiqomah sebulan, alalah malas lah, tidak ada mati-mati juga nanti. Ada gitu Pak setan, udahlah, tidak usah biasa, masih panjang umur. Pas besok tidak wudu mati dah. Sudah jatuh, pingsan, hampir mati. Nah sudah, bilang kan, itu namanya bisikan. Ketika kita sudah sangat jenuh, sangat kepepet, jangan tinggalkan ibadah. Allah sudah sangat dekat pertolongannya. Itu yang mata nasrullah, sahabat ya Rasul, kapan Allah nolong kita nih, dia bilang. Capek nian disiksa nih, dia bilang. Capek nian lapar nih kan sahabat kan. Kapan Allah tolong kita? Ketika sudah begitu, ntar lagi. Inna rahmatallah qaribum minal Dia tidak puasa karena sakit. Sekarang sudah sehat. Oh, siapa tuh Bu? Ibu lah dewek. Oh iya, kirain siapa tadi kan? Iya. Ya, jadi apa namanya, kalau dia sakit gini. Ada 2 sakit ketika Ramadan tuh. Ada sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Dokter yang bilang. Ada lagi, nak minta berapa tahun lagi saya doakan sampai umur 90. Wah itu wongan. Ini Bu, yang bilang dokter saja, ingat ya. Kalau dokter sudah menyatakan misalnya ini penyakit tidak secara presentasi tidak sembuh kalau sudah 90%, ya kan? Itu maka kalau dia puasa bisa lemes tuh. Maka ketika ganti fidyah sudah sah, tidak perlu puasa lagi. Aku sudah sehat Pak Ustaz. Sudah, dia tidak perlu ganti puasa lagi. Karena sudah dibayar fidyah. Fidyah itu apa Bu? Ibu ngasih beras berapa? Hah? Berapa? Ibu ngasih beras berapa? Berapa? 20.000. Kasih duit. Jadi orang tuh makan duit, korupsi namanya tuh. di beras dan duit tidak apa-apa. Kalau duit baik tidak boleh. Itu sedekah namanya, bukan fidyah. Nah, belikan beras paling gampang sekilo. Beli beras dulu, baru kasih duit itu 50.000. Kasih ke dia. Kalau kasih duit baik, itu sedekah namanya, bukan fidyah. Sedekah, hadiah, wakaf. Fidyah itu adalah ngasih beras. Intinya beras. Tambahannya duit boleh, tambahannya gula boleh, tambahannya gas LP 3 kilo boleh, tambahannya sayur boleh, tambahannya mobil boleh, tapi intinya beras. Beras jangan ketinggalan. Nanti ini duit, nanti fidyah. Tidak bisa. Nanti kalau duit itu dia beli pulsa, ya mana? Duit dia belikan token listrik, oleh anak beli pensil. Nah, plus tambahan sebungkus boleh. Ini beras yang masak, ini beras yang mentah. Nah, beras yang masak namanya nasi. Jadi itu beras minimal, itu beras minimal, itu beras minimal plus mobil baru. Ustaz ada. Aku ketemu orang-orang gitu tuh Pak. Aduh, kadang arti ketemu dalam kenyataan.
ketemu. Utang cuma 100.000 dikasih juta. Banyak nian bayarnya sejuta. Bilang, Pak Ustadz, yang 100.000 bayar utang, 100.000 bonus. Hai, pintarnya nggak? aduh, pening malah. Pening orang kok terlalu baik, biasanya matinya lama, matinya cepat ya. Hati-hati. Gitu Bu ya. Kalau ibu sudah sehat, ya sah, fidyahnya sah. Enggak perlu puasa lagi. Nah, tapi ingat ya, yang bilang dokter bahwasanya sakit ibu itu akan bersama ibu terus. Aku bukan doakan, bukan. Maksudnya, ibu tuh karena penyakit itu tidak sembuh gitu kan. Sudah, ketika ibu tidak puasa langsung fidyah. Karena kita anggap itu penyakit mengganggu puasa, tidak bisa dia puasa, itu lemas tambah gitu kan. Nah, kalau ibu nanti puasa sunnah saja, Nah, fidyah itu 1 hari tidak puasa langsung bayar, besok langsung bayar. Yang tidak boleh itu ketika Ramadan tanggal 1 cari Pak Bedul, ini aku kasih beras 30 kilo ya. Apa nih fidyah aku? Ngapa aku udah puasa? Belum lagi mulai puasa. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Yang sah cuma sekilo. Ya kalau duduk lama tegak tuh kok udah bisa tegak kayak dulu lagi gitu kan, tegak miring-miring gitu kan, miring-miring gitu. Iya, anak lah 7 tidak ada banyak olahraga, yang ada mesinnya olahraga, ada gerak-gerak. Ada lagi yang lain Pak? Man kabbara fi hadhil ayyam kana afdal walau annahu kabbara wa rafa sautahu wa arada bil izharu syariah wa yadhkuran nasa fala ba'sa bihi wa qad ja'a asal min zalika. Nanti ketika lebaran memang ibadah yang paling imamnya iya Pak, jangan nak Allahumma hdina biman hadait. Amin. Awak imam lah teriak kuat-kuat amin, itu dah kompak ya. Amin, serang amin. Hidayah itu pokok Nabi minta hidayah, itu doa kunut, diminta Allah mahdina fiman hadait, ya Allah beri kami petunjuk kayak dulu orang soleh engkau beri petunjuk, amin. Nah gitu Pak. Begitu juga dalam takbir nanti meninggikan suara, angkat suaranya, tapi jangan pula kuat-kuat nian kan? Nah, imbang lah begitu kan, imbang ya. Itu juga gunanya untuk mengingatkan yang lain. Itu tidak apa-apa, kan memang ada dalilnya demikian. Di sini ada ayat serba 4. Pertama, 4 hari terbaik itu hari apa, Bay? Fa awwaluha yaumul jum'ah, itu hari Jumat. Hari Jumat, ingat Pak, itu dari malamnya ya. Apalagi siangnya, ada mengatakan lebih hebat siang daripada malamnya. Loh ngapa gitu? Karena siangnya bertarung dengan urusan dunia, tapi kok khusus untuk Allah itu ibadah luar biasa. Dahulu orang Yahudi itu Sabtu itu tidak boleh kerja dunia, itu orang Yahudi Pak. Yahudi, agama mereka agama yang salah kan. Tetap hari Sabtu itu hari sakral, tidak boleh cari duit. Ada yang melanggar di Al-Quran ketika itu mereka buat apa tuh perangkap ikan. Wah, tidak boleh. Wadah, tidak boleh kita pasang pukat deh. Bisa tinggal ngambil. Dapat pukatnya, besoknya berubah jadi kerau. Yang betul, ya? Betul. Jumatan kapan datang serempak dengan khotib. Oh Allah ya Rabbi. Khotib ngomong dia tidur. Tidak kompak dah kah? Jumat, Senin tidak ada, Selasa tidak ada. Jumat di surga ada. Itu sangat hebatnya Jumat, ya. Fihi sa'atul la yufaitu 'alal muslim yasallallahu ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah ila Allah iyyahu. Hari Jumat itu apa yang diminta Allah kasih lah. Pokoknya aman, waktunya waktu barokah, apa yang diminta dikasih. Allahu Akbar. Jumat ya. Nih kalau kita mepet nih yang seperti apa misal. Karena anak nakal ternyata rumah tegadai. Mobil tegadai. Tanah tegadai. Kita tegadai juga, lah mentok dia bu, tak bisa kiri kanan, tak bisa. Yang ada salah tu lah mentok. Nak kerja tak bisa lagi, besok harus ditagih hari Sabtu. Mohon hari Jumat tu full 24 jam angkat tangan, ya Allah tolong. Insyaallah Allah selesaikan. Tapi 24 jam ya, 20. Rumah lah disita. Tanah lah disita, tinggal nunggu kita disita aja juga ya kan. Lah mentok tak bisa lagi, anak kena narkoba misalnya, wal yadzubillah.
Bapak Ibu hari Jumat tuh pokoknya kerja tidak bisa lagi. Sudah, tinggal kerja angkat tangan deh. Ya Allah tolong. Tapi 24 jam pasti selesai. Karena Nabi bilang dalam 24 jam itu pasti nanti Allah terima. Ada satu tetap sekarang terima, masuk terima. Tapi 24 jam mudah kan? Dibandingkan dengan urusan selesai kan itu mudah. Tapi 24 jam itu tuh senjatanya ulama. Nah haji tidak ada duit, mana ya haji tidak ada duit ya, ada perlu ongkos. Jumat tuh dia angkat dari malam sampai Jumat maghrib. Dia tetap sembahyang lah. Habis sembahyang ya Allah. Gawe dia kerja dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mau haji mudahkan jalan ini gini sampai maghrib. Berangkat, Pak. Karena Nabi bilang kalau hari Jumat itu ada waktu yang doa yang apa Allah kasih. Doa 24 jam tuh kalau kita mentok, enggak usah deh. Usah kan? Yang digade motor, mobil masih ada, ya kan? Yang digade tanah orang, bukan tanah kita, enggak masalah. Orang itu yang disita. Yang kedua Yaumul Arafah. Hari Arafah, berarti tanggal hari Ahad. Walaupun Arafah di sana hari Qada. Kita hari Ahad. Kayak mana tuh, Pak? Gimana? Di Arafahnya hari kau, di Jambi hari apa? Hari Ahad. Harusnya hari Jumat kan? Ya, harusnya hari Sabtu kok. Sudahlah, ikutlah kalau ikut yang di Jambi. Ya. Hari Arafah, Pak, itu hari pembebasan dari api neraka. Hari ini bagi yang di sana, besok bagi yang di sini. Sudah, tidak usah bingung, tidak usah kan mana Ustaz? Kan di sana Arafahnya bukan di sini. Sudah ikut baik, ikut baik. Hari Arafah itu hari miliaran manusia dibebaskan dari neraka. Maka hari besok sikapi dengan puasa sungguh-sungguh. Kita minta sebab kita puasa, keturunan kita sampai hari kiamat, atasan kita bapak mak nenek sampai hari kiamat bebas dari neraka, tercantum terdaftar pembebasan api neraka. Bahasa saya jangan ada gawe nakal gitu. Kalau suka gawe nakal di rumah tidur, nah, ibu punya laki kunci, batu kunci, ibu masak, yuk kunci di kamar. Tapi jangan kasih api, ya kan? Ya, api sama dengan tidak, ya. Hari pembebasan dari api neraka. Setiap kita nih Pak punya jatah neraka. Yang tidak ke neraka tuh Nabi. Itu tidak ada jatah neraka, tidak ada. Sahabat tidak ada jatah neraka. Selain dia sampai hari kiamat kalau saya kita semuanya punya jatah neraka. Masih punya. Saya bukan nakutin, ngasih tahu kan? Kita nih masih punya jatah neraka. Maka perlu ada pembebasan sampai neraka tidak kenal dengan kita. Di antaranya adalah pada hari Arafah besok. Jangan ada nagawe nakal, yang ada gawe baik. Kasih tahu anak kita. Aduh, hari terbaik masalah pembebasan, ya. Malaikat membanggakan. Wah, subhanallah. Semoga tahun depan kita bisa haji kalau amin. Daftar dengan Bang Irfan. Boleh daftar, Bang? Pakai sepeda, kita berangkat dalam 8 bulan. Sampai sana suruh balik, karena tidak ada visa, bisa turis. Pakai motor balik pulau. Yang ketiga, panjang nian, Mbak. Yaumun Nahar, yaitu hari sembelihan pas lebaran. Ya, pas lebaran. Ingat Pak, yang nerimo, yang kurban ikhlas, apalagi yang nerimo. Walaupun isinya usus galau itu dah. Kalau ya saya khutbah begitu, di zaman Nabi ada satu orang minta oleh Nabi dikasih sebiji kurma. Dia hargai berubah jadi ahli surga. Pengemis yang lain juga minta dikasih sikok, malah ngejek. Masa Nabi pelit nian? Allah tidak suka nabinya begitu kan, tidak suka. Dia kan minta ngomel lagi kan, sebab dia tidak bersyukur dengan sebiji kurma diponis seorang kufur jadi ahli neraka. Hanya salah menyikapi sebiji kurma. Besok kita berkurban, Allah beli tusuk sate banyak ya dah. Harapan kita daging 2 kilo. Kalau dibuka usus galau usus. Salah prosedur. Dak usah marah, dak usah tersinggung, langsung ke angsa 2 beli daging ini. Boleh? Oke, dak boleh ngerusak hati, dak boleh. Maka kata Gus Bahak itu, kalau Idul Adha itu intinya nyembelih. Dak ikut nyembelih sapi, nyembelih ayam. Ngapa? Biar hati dak berharap dengan daging dari masjid. Tetap nyembelih. Oke, tidak bisa ikut kurban sapi, nyembelih ayam untuk makan. Ngapa nyembelih lagi?
Ya kalau tidak dapat juga sudah punya ayam dipotong, kan makan juga. Tidak berharap. Itu kalau kita tidak nyembelih, berharapnya daging as, dapat usus isinya. Mungkin tidak itu bang? Mungkin. Kadang-kadang bukan usus, tidak dapat. Kau ngerti tak kira itu? Mending ada yang tidak dapat. Kurang. Entah nyangkut di mana. Yang ngantar anak umur 15 nih bawa 10 bungkus bawa ke sana. Iya. Nah, itu kan, ngerti itu kan? 10 rumah yang dia kerjakan 4 rumah. Lebihnya ke mana? Kasih nenek. Manusia orang nyari daging malah dikasih, sikatlah kalau. Apa boleh tidak? Nah, jangan kita yang dapat usus marah, ada yang tidak dapat, ya sudah. Nah itu Pak, itu cuma Arafah ya, jangan diisi dengan hal-hal yang lain. Maknanya seperti Nabi Adam, hari taubatnya kepada Allah, ketemu dengan Siti Hawa, itu hari Arafah. Yang menahar hari sembelihan. Ya, itu awal. Ketika darahnya sampai, maka dosanya habis. Yang keempat, hari fitri, hari 1 bulan Syawal. Panjang niat Pak. Jalan Pak. Insyaallah ya, mudah-mudahan besok kita puasa. Kalau hari ini ada yang belum niat puasa, selagi dia belum makan, belum minum, boleh niat puasa. Tapi kopi langan Pak Ustaz. Boleh. Kalau kentut boleh lanjut puasa, tenang weh. Tidak batal kalau kentut anak saya. Bah, Abu tadi sudah kentut tidak batal. Kalau lah ngopi, kalau ngopi atau lah minum teh, ada bisa lagi. Sudahlah, terimalah. Awak terakhir ke surga, salah dewe. Ini kan demi kopi terakhir ke surga, salah dewe. Kalau belum makan, belum minum, boleh lanjut. Pak Ustaz nanti lapar niat. Alah biasa, di Palestina tuh lapar hampir setahun saya bilang orang itu. Biasa. Itu ceritanya. Kan di rumah makan lah ya kan. Insyaallah ya. Saya langsung hari ini ada Pak Abiah mau ke pondok, ada sosialisasi. Mudah-mudahan acaranya lancar, Allahumma amin. Dan lupa tanggal 20 Juli Pak ya, 20 Juli acara wisuda anak-anak kita, ada berapa tuh lebih kurang putra-putri ada 20-an yang hatam 30 juz. Kita buat acara makan bersama. Tapi Pak Dewe tanggal 20 Juli Pak ya, tolong dicatat tanggal 20 Juli, bukan Juli bulan depan ya, mohon. Nah, tanggal itu dikosongkan, ikut acara kita di pondok. Yang nak nikah tunda dulu, yang nak meninggal batalkan dulu, yang nak antaran buat tunda dulu, yang nak pokoknya hari itu ada yang meninggal jangan dulu, nak nikah jangan dulu. Tanggalnya setelah itu, biasalah tanggal 20 Juli Pak ya. Kalau nak mati jangan dulu, nak nikah nanti dulu setelah itu, kan? Saya ngundang bapak-bapak, ibu-ibu galau-galau. Acaranya insya Allah di Pondok Putri galau-galau Pak. Satu Pondok Putri galau-galau. Karena masjid itu belum lagi nambah baru tiang-tiangnya, beda ada atap ya. Nggak repot, misal dulu pagi acaranya, mudah-mudahan kita semua bisa hadir. Saya undang, kalau mulai hari ini saya undang ya. Nah, undang datang sebanyak-banyaknya. Kalau tempat tidak cukup, ya sudahlah, anggapnya biasa ya. Dapat di luar, lah nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kakak adik kami, paman bibi kami ya Allah, nenek kakek kami ya Allah, istri dan anak kami ya Allah, dan juga dosa-dosa guru-guru kami, orang-orang yang sayang kepada kami, orang-orang yang mencintai kami, orang yang memperhatikan kami, orang yang pernah mendoakan kami, dan dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kami, sampai orang yang pernah jahat kepada kami ya Allah. Apabila dosa umat Nabi Muhammad SAW, dosa pun yang besar, yang sengaja tidak sengaja ya Allah, yang dosa maupun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, saudara kami yang sedang di Mekah yang akan haji ya Allah, mudahkan ke Arafah, terima hajinya ya Allah. Seluruh orang Islam yang ada di Mekah yang akan haji ya Allah, yang ada di Arafah, mudahkan ke Arafahnya ya Allah, mudahkan ke Minanya, berikan kesehatan, berikan haji yang mabrur, umrah yang mabrur ya Allah. Ya Allah, hilangkan semua letih sampai mereka dengan sebab hidayah mereka ya Allah. Ya Allah, ini negeri yang barokah, bertentu Rabbul Ghafur, pemimpin yang takut kepada Engkau, sayang kepada umat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terimalah ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami, selamatkan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi